Sebelum gue lanjut ngevlog, gue sedikit promosiin dulu nih cuy. Ya bukan endorse, bukan. Gue cuman promosiin punya gue sendiri. Ya biasanya kan gue hobi banget ngerakit RC-RCan gitu kan. Nih udah jadi nih RC truck Hino gue yang satu ini. Untuk video kelanjutannya dari yang kemarin itu, buat lo yang udah nonton, ya pokoknya lo pengen lihat kelanjutan RC truck Hino gue yang satu ini, gue taruh di channel gue yang baru khusus untuk ngebahas soal RC. Dan ya lu nggak usah repot-repot, langsung aja klik yang lagi gue tunjuk ini buat langsung ke channel gue, dan ya sekalian kali subscribe kalau lu sudi. Atau lu klik aja link yang ada di deskripsi di bawah video ini cuy. Dan ya bentar lagi pengen gue tes RC Hino yang satu ini. Oh ini video vlog yang kelima kalau nggak salah. Dan ya di vlog ini gue, karena banyak banget aktivitas yang nggak gue record, sorry banget karena gue mager banget cuy kemana-mana kayak megang-megang kamera gitu. Ya udah, ini gue ngebahas iPhone ini di vlog gue karena ini adalah salah satu daily driver gue. Dan ya namanya juga vlog, jadi gue nggak harus di tempat yang rapi gitu atau tempat yang biasanya berantakan gitu. Jadi gini, ini pertama kali handphone gue kasih lihat ke lu kapan ya? Kayaknya sih video pertama gue yang gue, alasan kenapa gue bisa beli banyak iPhone kalau nggak salah itu sih, kalau nggak salah. Coba mungkin nanti waktu edit gue taruh link video ada di deskripsi di bawah video ini. Dan kita fokus ke bahas ini dulu, nanti baru gue sedikit ngelanjutin ke vlog gue di hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke kehidupan gak jelas gue pengen sedikit ngebahas ini dulu. Jadi alasan gue ngebeli iPhone XR ini, alasan pertama adalah banyak orang bilang ini adalah salah satu varian termurah iPhone pada saat ini. Makanya gue coba beli dan gue coba kasih review ke lo. Tapi gue gak bisa gitu aja make sehari, 2 hari, 3 hari gitu terus langsung gue review ke lo. Kayaknya gak bisa banget karena di situ ya namanya juga baru pemakaian singkat, otomatis belum ngedapetin bagus jeleknya dari iPhone XR ini. Nah, jadi alasan gue beli iPhone ini bukan karena gue apa ya? Bukan karena gue pengen juga sih, enggak. Gue kalau HP itu misalnya gue udah nyaman gitu di handphone gue agak mager sih gantinya. Gue biasanya sih beli HP cuman buat apa ya, tuntutan konten aja sih cuy, kayak gonta-ganti HP gitu sebenarnya gue agak mager. Jadi biasanya kalau lu lihat di channel gue itu, makanya agak-agak sedikit jarang kan gue update handphone baru gitu, karena meskipun buat review gue entah kenapa agak agak males aja gitu beli beli unit ya. Oke, kita balik lagi ngebahas untuk khusus si iPhone XR ini. Lalu agak ribet nih gue megang kamera ya. Jadi gini, iPhone XR ini yang gue pakai selama ini, yang gue rasa selama ini nyamannya itu, pertama nyaman di apa ya, di layarnya menurut gue nyaman. Tapi ada tanda kutipnya nih cuy. Kalau lu memang udah pernah make dalam beberapa minggu terus lu pindah ke iPhone ini, layar ini kelihatan gak nyaman. Itu HP apa? Ya iPhone 11 Pro cuy. Jadi gini, iPhone 11 Pro itu kondisi layarnya, maksud gue spesifikasi layarnya tuh beda banget sama handphone yang satu ini. Pertama, dia udah teknologi OLED si iPhone 11 itu, sedangkan ini masih yang biasa-biasa aja. Jadi hal pertama kali yang gua nggak nyaman adalah ini kayak kontrasnya gitu terlalu apa ya, terlalu ngejreng banget, khususnya terlebih di background hitam. Contohnya gini, ini kan background hitam, mungkin kalau dilihat di kamera lu itu, di kamera ini maksud gue di video ini nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kelihatan gitu kan. Aslinya dia kalau ruangan gelap gitu, kayak gue kan biasain kalau main HP itu kan sebelum tidur gitu, nonton bokep dulu gitu kan, biasanya tuh kalau di background gelap gitu, dia background udah di ruangan gelap terus background hitam, dia tetap silau cuy. Jadi tetap ada cahaya yang dihasilin oleh si LCD ini, karena dia belum teknologi OLED ataupun AMOLED. Jadinya mata gue tuh agak sedikit penyesuaian di LCD iPhone XR ini. Itu bukan minus sih, iya namanya spesifikasi segitu ya memang lu dapet kayak gitu. Jadi menurut gue itu bukan minus. Ini gue cuman apa ya, cuman user experience aja ya, itu salah satunya. Terus
Dari iPhone XR ini ada lagi sih. Oh ya, by the way ini kan gua beli harganya ini bukan gigabyte terendah ya, ini salah satu gigabyte tertinggi itu sekitar 12 juta kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah 12 juta. Tapi belum dapat fast charging adaptornya. Jadi mau nggak mau harus modal lagi buat adaptor fast chargingnya. By the way, untuk iPhone XR ini, buat lu yang punya iPhone XR dan lu belum punya adaptor fast chargingnya, ini masih bisa support sampai 30 watt. Jadi kalau lu beli yang versi Android yang 30 watt, yang udah support 30 watt gitu, lu coba pakein ke iPhone XR itu aman. Karena gue udah nyoba ke iPhone XR gue aman, sampai sekarang nggak ada masalah dan ngecasnya lumayan cepat juga. Jauh banget lebih cepat dibandingkan standaran si box dari iPhone XR ini. Jadi menurut gue dengan lu ngeluarin duit, oh ya by the way kemarin kan waktu gue upload pertama kali video ini ada yang bilang, lo kenapa bang kalau nge-review iPhone itu selalu nggak pernah beli baru? Sebenarnya gue iPhone yang gue beli itu baru cuy, cuman lo tahu sendiri lah ini channel channel sampah nggak jelas kan. Jadi gue tuh paling nggak suka yang namanya kayak nyabut kletek-kletek plastik itu, apa ya? Gimana ya? Karena bagi gue kayak biasa aja gitu, kayak ngeletek gitu agak mager aja gue. Jadi gue ngasih liat ke lu ya udah ke unbox gitu, kayak udah kepake gitu, gue buka-buka gitu, udah kayak gitu aja. Karena gue orangnya nggak terlalu excited banget sama yang namanya buka paket packaging gitu, plastik itu biasa aja. Jadi ya bodo amat lah, mau mau dilihat orang itu kayak second atau baru, bodo amat, gue nggak terlalu mikirin. Yang penting apa yang gue review aja itu yang bisa gue kasih lihat ke lu. Maksudnya nggak terlalu, gue nggak terlalu gimana gimana, maksudnya gimana ya jelasin ya, mungkin kalau lu nanti lihat entah itu ada iPhone terbaru lagi gua jadiin konten, ya wajarin aja kalau nggak ada plastik keletekannya gitu, karena gua agak mager juga bikin video tuh dimulai dari plastik itu. Pertama, hampir semua channel udah ada kayak gitu, jadi kalau mereka video unbox selalu ada plastik ya kan, biar kelihatan baru. Kalau gua agak mager kayak gitu cuy, jadi ya udahlah, pengennya yang lebih simpel aja, buka keluarin banting buang udah gitu aja, yang namanya juga nggak jelas. Jadi itu salah satu kelemahan, bukan kelemahan ya, bukan kelemahan sih, apa ya, kayak ada yang kurang gitu maksudnya ya, kayak ada yang kurang. Jadi lu udah ngeluarin duit lumayan gede nih seharga motor. Kalau buat motor Beat lu nambah sedikit lagi lah baru dapat motor Beat. Itu belum dapat adaptor fast chargingnya cuy, seriusan ini belum dapat adaptor fast chargingnya. Jadi ketika lo beli Android yang harga 4 juta 3 juta udah ngebut banget ngecas ya kan, lu pakai ini lemot parah. Tadi sih gue bodo amat, kayak gue nggak butuh sih adaptor fast charging. Gue kayak bodo amat gitu aja, gue pakai gitu. Gue pakai selama 3 hari 4 hari gitu, kayak gue nggak butuh adaptor yang cepet-cepet kayak biasa aja gitu. Tapi ternyata ini baterai ini lumayan cepat ngedrain cuy. Ya namanya gue kan pengguna iPhone 11 Pro Max kan yang versi gedenya, baterainya juga lumayan. Terus kesini ya kayak agak kurang gitu, kayak agak lebih cepat ngedrain, lebih cepat boros. Bukan berarti ini boros ya, enggak. Ini kalau dibandingkan iPhone kayak iPhone X ini, wah gila sih. Ini masih jauh lebih enak sih untuk pemakaian baterainya. Tapi waktu gue pengen ngecas kok lama, kayak mager gitu gue nungguin sejam nggak penuh-penuh, 2 jam, ya udahlah. Akhirnya selama 3 hari pemakaian lebih itu gue mutusin untuk modalin adaptor fast chargingnya. Jadi menurut gue kita udah ngeluarin uang hampir seharga motor baru, tapi yang didapat belum ada adaptor fast chargingnya. Menurut gue itu bukan minus ya, tapi kayak ada yang kurang aja menurut gue. Terus ngebahas soal kamera. Untuk kamera sebenarnya bagus, good, nggak ada kurangnya. Untuk low light-nya juga nggak ada kurangnya, mirip-mirip 11-12 sama iPhone 11 Pro Max. Cuman perbedaan yang paling signifikan, oh ya ini gue udah pernah nyoba bandingin kamera ini dengan iPhone generasi terjadul tapi yang masih banyak di peredaran, ya iPhone SE maksud gue. Ini untuk hasil low light-nya ini beda banget cuy, ini mantap banget. Jadi kalau lu pengen butuh banget handphone tapi lu buat ngerekam yang lumayan sedikit kurang pencahayaan, ya better lu ambil iPhone ini deh dibandingkan iPhone SI. Ya harganya beda jauh sih, maksudnya dibandingkan lu ngambil iPhone X juga, lu mendingan ngambil iPhone XR yang satu ini. Dia sensor kameranya beda dengan iPhone XR. Gue udah nyoba juga, hasil low light-nya ini lebih dapet cuy dibandingkan iPhone X. Jadi menurut gue kalau buat soal perekaman, gue lebih suka ini dibandingkan iPhone X biasa. Tapi ada beberapa fitur yang nggak ada di iPhone ini, ada di iPhone X biasa. Jadi ya cuman satu lensa kan ini. Jadi itu wajarin aja, bukan minus.
kayak ada yang kurang aja. Jadi menurut gue ya it's okay. Terus soal layar nih, soal 3D touch. Soal 3D touch, gue dari dulu emang nggak pernah pakai 3D touch karena menurut gue kayak neken layar gitu kan kayak nggak guna gitu, kayak lama gitu. Menurut gue itu nggak ada masalah sih. Itu menurut gue salah satu, ya menurut gue tadinya itu kekurangan, sekarang udah jadi nggak ada lagi kekurangan. Entah kenapa Apple dulu nyiptain 3D touch di LCD mereka. Menurut gue waktu gue bongkar itu, mungkin buat lu yang baru nonton channel ini, coba nanti gue coba taruh juga linknya kalau gue masih ingat ya video gue yang mana. Gue kan pernah ngebongkar LCD iPhone yang ada 3D touch ya kan. Itu untuk 3D touch itu tebal LCD-nya tuh gede banget cuy. Jadi gap antara LCD ke baterainya itu kayak nggak masuk cuy. Kayak gimana ya, kayak nggak masuk gitu. Jadi menurut gue ya agak agak sia-sia sih lo, kayak kayak pengen taruh gue masukin passcode dulu. Kayak lo pengen make aplikasi gitu atau ngelihat ngelihat notif gitu. Dan lu harus tekan lama layar lu gitu. Itu menurut gue ya nggak, agak sedikit gak guna sih kalau menurut gue ya. Tapi kalau sekarang kan teknologi udah beda kan, maksud gue udah ada solusi buat software maksud gue. Jadi lu nggak perlu tekan layar ya. Kenapa dari dulu nggak kayak gini? Maksud gue gitu. Waktu si Apple nge-launching iPhone 6s, terus mereka memperkenalkan sistem 3D Touch mereka, gue langsung mikir kenapa Apple nggak buat software kayak gini aja, kenapa nggak dari dulu kayak gini? Karena posisi apa? Posisi LCD-nya itu dia tebel banget men, tebel banget cuy. Yang dimana itu antara baterai dengan LCD itu gapnya dikit banget, tipis banget. Posisi mesin panas lu pakai itu ngebuat baterai lu jadi bermasalah kalau terlalu lama kena panas. Ditambah lagi panas dari backlight dan LCD-nya itu, jadi kayak padet banget gitu posisi baterai. Jadi menurut gue kayak ada fatal design gitu di bagian permesinan mereka. Dan iya sekarang udah dihapuskan 3D Touch. Menurut gue di iPhone ini juga udah nggak ada. Dan menurut gue ya itu seharusnya kenapa nggak dari dulu kayak gitu cuy. Karena ya ada banyak sekali spare part yang tersia-siakan di layar handphone tersebut. Kalau nggak bisa pakai software, kalau bisa pakai software, maksud gue kenapa harus pakai hardware kan? Maksud gue kayak gitu. Kenapa ada yang simple malah milih yang ribet, dan akhirnya sekarang udah nggak ribet lagi. Dan serius deh, waktu zaman 3D Touch itu gue sering ngebongkar handphone itu banyak banget, sumpah. Kayak gue nggak beli handphone bekas gitu, iPhone bekas, terus pengen gue jadiin konten buat bongkar-bongkaran gitu. Dan itu rata-rata LCD yang udah gantian 3D Touch itu jelek banget, jelek parah. Meskipun sensitivitasnya nggak ada masalah ya, cuman 3D Touch itu nggak enak parah. Kadang di bagian pojoknya nggak respon, kadang di bagian sini nggak respon, tapi untuk sensitivitas dia nggak ada masalah. Jadi menurut gue itu benar-benar minus yang gede banget sih waktu zaman-zamannya 3D Touch. Dan layar itu ditekan gitu ada impact ke backlightnya juga, jadi kayak ada noda-noda putih gitu, titik-titik di background putih. Itu salah satu minus terbanyak di 6s. Jadi wajarin aja kalau lo beli iPhone 6s yang second sekarang, banyak banget LCD yang udah pernah gantian, susah banget lo nemuin yang ori. Bahkan kalaupun ada yang ori, dia kayak ada noda bintik-bintik gitu. Oke, mungkin sekian aja penjelasan gua untuk iPhone XR ini. Impresi pemakaian gue tentang iPhone ini, gue cukup nyaman. Cuman buat lu yang pengen upgrade dari iPhone X ke XR, menurut gue nggak usah deh. Mendingan lu langsung upgrade ke yang 11, minimal 11 ya, jangan ke iPhone XR. Karena ya perbedaannya paling gue rasain cuma di kamera low light aja sih. Dan ya kita langsung lanjut ke vlog hari gue, ke vlog hari ini maksudnya. Jadi di sini gue pengen ngecat Vespa gue, tapi bukan bodinya, khusus di knalpotnya aja cuy. Ini udah kayak udah menguning gitu, udah mencoklat gitu, namanya juga panas kan. Jadi agak sedikit menguap cat yang ada di lapisan knalpot yang satu ini. Jadinya pengen gue cat-cat aja. Cuman buat apa ya, ngerapin aja biar good looking aja gitu, bukan kayak gue modif-modif gitu, enggak. Karena kalau kayak, ya tadinya sih pengen gue copot nih knalpot, tapi takut berurusan dengan packingnya, gue males banget nanti kalau gue masangnya ada yang bleh-bleh gitu, ntar hasil suaranya jadi kayak motor galon lagi cuy. Yaudah langsung aja gue skip ke pengecatannya.
Dan ya ini udah jadi untuk knalpotnya udah ya ya pokoknya lebih apa ya lebih wet look aja nggak kelihatan kusam gitu cuy dan gue yakin sini juga nggak bertahan lama cuma buat beberapa bulan aja apalagi dipakai buat touring-touring jauh. Oke mungkin sekian aja vlog gue untuk saat ini cuy.